Sobat Desa, untuk membangun desa menjadi sebuah desa wisata, maka perlu dibangun sistem tata kelola desa wisata yang sesuai, yaitu bahwa setiap desa memiliki karakteristik sumber daya, masyarakat, tradisi, dan kebiasaan lainnya yang sangat berbeda. Tata kelola destinasi pariwisata adalah bagaimana sebuah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdiri dari sumber daya pariwisata dikelola hingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa karakteristik dalam tata kelola desa wisata: akuntabel, mengikuti aturan, berorientasi pada konsensus, partisipatif, efektif dan efisien, responsif, adil dan inklusif, serta transparan. Dalam tata kelola desa wisata, tentu akan melibatkan kebijakan, sistem, dan proses untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat di dalamnya, dan memastikan bahwa organisasi pengelola destinasi pariwisata bertanggung jawab atas hasil dan penggunaan sumber dayanya dan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Tata kelola yang efektif memastikan bahwa sistem pengelolaan destinasi pariwisata dapat memenuhi semua peran yang ditugaskan, menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, transparan dalam penyampaian informasi, melibatkan pemangku kepentingan pariwisata dan warga masyarakat, mengukur kinerja, melengkapi rencana strategis untuk pengelolaan desa wisata, melakukan audit, penilaian, dan lain-lain. Untuk pengelola destinasi pariwisata bisa berupa organisasi atau lembaga atau institusi, baik organisasi publik atau swasta ataupun masyarakat. Beberapa lembaga yang dapat menjadi pengelola desa wisata antara lain BUMDesa, Pokdarwis, koperasi, LMDH, atau lembaga lainnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, pasti akan melibatkan banyak pihak, antara lain pemerintah desa, BUMDesa, Pokdarwis, dan pengelola desa wisata, di mana masing-masing memiliki peran yang berbeda. Pemerintah desa berperan sebagai regulator dalam mengatur pelaksanaan pengelolaan desa wisata dengan mengeluarkan regulasi berupa peraturan desa yang terkait dengan pengelolaan desa wisata melalui mekanisme musyawarah desa. BUMDesa berperan sebagai investor yang menyediakan sarana dan prasarana di desa wisata, meminimalisir kesimpang siuran pengelolaan desa wisata oleh individu, investor, atau desa itu sendiri, serta berperan dalam mempertahankan kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata yang rentan dalam pengaruh infiltrasi kebudayaan negatif dari luar. Pokdarwis berperan dalam proses penyadaran masyarakat terkait pelaksanaan Sabta Pesona Pariwisata, sekaligus sebagai pengawas dan pengambil kebijakan terkait aturan main dalam kegiatan kepariwisataan. Sedangkan pengelola wisata berperan mengelola manajemen desa wisata mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendaliannya. Pembahasan berikutnya mengenai kebijakan dan regulasi. Pedoman dasar untuk pariwisata di sebuah destinasi meliputi kebutuhan daerah-daerah di dalam destinasi pariwisata, sasaran pariwisata, kendala, baik eksternal dan internal, tujuan pariwisata, artikulasi dan pernyataan kebijakan pariwisata, serta strategi dan program untuk melaksanakan kebijakan pariwisata. Adapun beberapa bentuk kebijakan spesifik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Partisipatif. Setiap pemangku kepentingan dan tipe individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. 2. Responsif. Organisasi dan prosesnya merespon pemangku kepentingan dalam waktu yang wajar. 3. Transparan. Informasi tentang organisasi tersedia lengkap dan bebas. Dalam tata kelola desa wisata, biasanya kita akan menemukan beberapa kendala, utamanya yang menyangkut lingkungan SDM dan komunitas. Beberapa kendala itu diantaranya iklim dan pengaruh politik, kebijakan dan keterlibatan pemerintah, faktor kebudayaan,
faktor kesetaraan gender, pendidikan dan latihan, serta sifat musiman pariwisata. Kendala-kendala tersebut harus bisa diantisipasi untuk menemukan pemecahannya. Nah, Sobat Desa, itulah penjelasan mengenai sistem dan tata kelola desa wisata. Sistem dan tata kelola desa wisata yang baik, akuntabel, transparan, dan adil akan menghasilkan sebuah desa wisata yang maju sesuai dengan harapan masyarakat.